Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Teman-teman, di tempat saya kan lagi musim hujan ya. Jadi kemarin tuh pagi, siang, sore, malam, pokoknya seharian itu hujan deres ya teman-teman. Nah biasanya kalau lagi musim hujan itu rasa kepengen ngemil itu tambah gede ya teman-teman. Cuman karena lagi hujan, males untuk keluar rumah teman-teman. Nah karena bingung ya mau ngemil apa gitu ya sore-sore gitu. Dan ini di rumah alhamdulillah tuh ada makaroni ya. Niatnya kan mau dibikin sop, tapi saya alihkan aja mau bikin skutel makaroni teman-teman. Nah ini lumayan banyak ya, saya belinya 2 bungkus yang kecil-kecil gitu, nggak tahu berapa ons gitu ya. Kayaknya sih kurang lebih 3 onan, 2 onan segitu ya. Nah ini saya sudah potong bawang bombay ya kecil-kecil, kemudian saya cincang bawang putih untuk menumis. Ditumisnya itu pakai margarin atau mentega ya teman-teman. Nah kalau sudah wangi, kemudian masukkan tepung terigu ya, kurang lebih 1,5 sendok makan munjung. Kalau sudah, tambahkan susu teman-teman, susu cair ya. Lalu tambahkan lada bubuk, tambahkan pala. Jadi saya kali ini mau bikin makaroni skutel yang tidak terlalu enek gitu teman-teman. Kalau makaroni skutel itu ada berbagai macam versi ya, ada yang pakai saus pedas, ada saus krim. Nah kali ini saya enggak ya teman-teman, hanya pakai keju aja di atasnya. Kemudian saya tambahkan pakai kornet. Jadi kalau teman-teman adanya sosis juga nggak apa-apa, adanya smoked beef juga nggak masalah. Ini karena saya adanya kornet, jadi saya pakainya kornet aja. Kemudian tambahkan garam dan penyedap ya teman-teman. Penyedapnya itu kaldu bubuk sedikit aja gitu, takutnya nanti terlalu gurih. Lalu tadi tambahkan daun seledri yang sudah dicincang teman-teman. Nah kalau udah, masukkan makaroni yang sudah direbus menggunakan minyak ya, supaya nggak lengket-lengket. Jadi seperti ini aja, gampang banget, diaduk-aduk. Kemudian tambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok. Tapi apinya dimatikan dulu ya teman-teman, takutnya nanti terlalu ini ya, terlalu menggumpal gitu. Nah ini udah jadi ya. Kemudian tambahkan keju paru teman-teman, saya pakai kejunya tuh nggak terlalu banyak, takutnya nanti kalau kebanyakan itu terlalu enek ya. Karena kalau udah ada pastanya ya, makaroninya, ada keju, ada susu, ada tepung gitu kan, takutnya terlalu kenyang, terlalu enek gitu. Nah setelah selesai dimasak, kemudian ini saya siapkan cup aluminium foil ya. Nanti akan saya panggang menggunakan Miku Electric Oven Low Watt ya teman-teman. Saya tuh sekarang seneng banget bebikinan karena Miku Electric Oven Low Watt itu kapasitasnya sedang ya, 22 liter. Kemudian dayanya itu low watt ya teman-teman, 400 sampai 800 watt, jadi anti jeglek dan nggak boros listrik teman-teman. Sejujurnya saya nggak pandai bikin kue ya teman-teman, apalagi kue manis, makanya saya tuh seneng banget pakai Miku Electric Oven Low Watt ini, jadi bisa berbikinan makanan kesukaan saya. Kalau kemarin kan sup itu kan gurih ya teman-teman, terus bikinnya juga gampang banget, bisa untuk sarapan ataupun cemilan sore. Kemudian ini saya juga bikin makaroni skutel ya, dan ada beberapa kali saya belajar bikin kue manis ya, kayak bolu, terus leker Holland juga. Nah ini saya sharing ke teman-teman pada saat bikin skutel makaroni, karena ini tuh resepnya gampang banget, terus rasanya juga bener-bener enak ya, apalagi kalau dimakan pada saat hujan-hujan ataupun mendung seperti ini ya, pakai teh anget gitu. Pokoknya sejak ada Miku Electric Oven Low Watt ini, saya sebentar-sebentar bikin kue teman-teman atau bikin cemilan ya. Nah, Miku Electric Oven Low Watt ini ada 4 tombol pengaturan. Yang di atas itu pengatur suhu atau api atas, lalu suhu bawah, kemudian ada pengatur 3 mode pemanasan, dan yang paling bawah itu pengatur waktu teman-teman. Nah untuk suhunya 60 sampai 230 derajat dengan timer 0 sampai 60 menit. Pintunya itu penutup kaca dengan ketebalan 4 mm, fitur stay on, masak tanpa mixer ya. Saya suka banget dengan desainnya yang estetik dan cantik, modern dengan sentuhan warna rose gold. Ada 3 pilihan warna cantik, putih, pink, dan lilac ya.
Kemudian dengan pengaturan suhu terpisah ya teman-teman, bisa dipakai api atas aja, api bawah aja, ataupun api atas dan bawah. Nah kalau saya ini pakainya api atas dan bawah ya teman-teman. Api bawahnya itu 165, kemudian api atasnya itu 150 aja, takutnya nanti kalau yang atas kegedean gosong kejunya teman-teman. Lalu memiliki tray penampung sisa makanan untuk menjaga kebersihan oven. Kemudian memiliki 4 strip pemanasan sehingga masakan matang merata tanpa diputar. Lalu pintu half open berfungsi menjaga hawa panas, tidak mengenai wajah dan memudahkan pengecekan makanan itu udah matang atau belum gitu teman-teman. Kemudian materialnya itu benar-benar berkualitas, anti lengket, anti karat, anti korosi, dan anti bau ya teman-teman. Bahannya itu food grade. Dan juga kalau teman-teman beli ada garansi 1 tahun. Apalagi kalau teman-teman beli produk Miku akan ada golden ticket di dalamnya untuk periode dari 8 November sampai 31 Desember teman-teman. Untuk dapatkan hadiah sampai 300 juta dan pasti dapat hadiah kalau teman-teman membeli produknya dari Miku. So tunggu apa lagi? Segera check out produk dari Miku ya. Nah ini teman-teman, skotel makaroninya udah mateng, hasilnya tuh cantik banget ya teman-teman. Saya bikinnya itu yang rasanya light, nggak terlalu enek, jadi hanya ditambahkan pakai parutan keju di atasnya. Kalau kepengen pedas teman-teman tinggal ditambahkan pakai saus sambal aja seperti ini. Oke teman-teman, ini masih di sore hari, jadi cuaca di tempat saya itu lebih sering keadaannya seperti ini. Langitnya itu gelap ya, pokoknya murung gitu teman-teman. Terus hujan, gerimis ya seperti ini, alhamdulillah aja ya. Nah ini saya sudah isi bensin karena tadi kendaraan saya itu bensinnya udah mulai menipis. Terus saya juga mau ke ATM Mandiri dulu karena saya udah tidak ada uang cash di dompet. Kemudian saya juga nanti mau ke Mister DIY untuk beli keran ya teman-teman, karena ini tuh udah sore, takutnya nanti toko material kalau jam 5-an itu kan udah pada tutup. Ya udahlah saya carinya di Mister DIY aja, karena keran kamar mandinya itu udah rusak ataupun dol gitu loh teman-teman. Jadi kalau ditutup itu airnya masih netes, alhasil pompa airnya itu nyala terus gitu teman-teman. Ini udah sampai ATM-nya, jadi kakak aja yang turun biar suruh ngambilin uangnya ya, karena saya lagi males untuk turun itu. Nah ini adalah SMA 1 Purbalingga. Jadi dulu saya sekolahnya di SMA ini teman-teman. Masya Allah sekarang tuh udah lebih maju ya. Dulu saya ingat kalau berangkat sekolah itu jalan kaki bareng sama teman-teman gitu. Dan sekarang saya udah tua, udah berumur, anaknya juga udah pada SMA gitu ya, udah kuliah juga Masya Allah. Terus ini saya udah hampir nih sampai di Mister DIY-nya teman-teman. Alhamdulillah dulu tuh kalau beli sesuatu harus online ya teman-teman ya, padahal di Mister DIY juga banyak banget. Terus dulu pas di Purbalingga belum ada, saya larinya ke Rita Mall gitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah deket banget sama rumah. Terus ini saya lihat-lihat keran ya, tapi tidak banyak pilihannya teman-teman, jadi saya bingung harus beli keran yang kayak gimana gitu ya, yang awet ya teman-teman, karena rumah saya itu kerannya agak-agak boros. Mungkin saya suka cetak-cetak gitu ya. Cetak-cetak apa namanya tuh, buka tutup keran gitu, mungkin tidak terlalu halus buka tutup kerannya, jadi ya gampang rusak gitu ya. Nah kerannya udah dapat lah ya, seadanya aja. Kemudian ini saya pengen lihat-lihat ke area atas ya teman-teman, apakah ada perubahan ataupun enggak gitu. Tapi saya kayaknya sih nggak beli barang ya di sini, karena saya pikir-pikir lagi, kalau saya beli barang tapi saya sudah punya, nanti punya double gitu, malah nggak kepakai, nimbun barang, akhirnya kan mubazir ya. Jadi bukan pelit, bukan kebanyakan mikir gitu teman-teman. Kemarin kan ada yang komen katanya jalan-jalan aja, kebanyakan mikir nggak beli, ya bukan gitu juga ya. Jadi kalau saya itu punya barang masih bisa dipakai atau berfungsi, ya udah pakai aja dulu sampai kira-kira rusak,
baru diganti gitu teman-teman, daripada harus numpuk barang gitu kan, terus nggak kepake juga. Terus saya juga kalau beli barang ya lihat dari fungsinya, bukan karena lucu, bukan karena cantik gitu sih sekarang. Kalau dulu mungkin iya teman-teman, awal-awal saya ngonten itu semangat banget untuk beli perintilan dapur atau beli perintilan rumah karena supaya mendukung kontennya itu cantik gitu ya. Tapi lama-lama tuh nggak kepake gitu ya, hanya segebrakan aja beli dipajang, tapi kok dipikir-pikir malah kebanyakan barang, terus fungsinya juga tidak terlalu bermanfaat banget gitu, hanya seneng beli-belinya aja gitu. Terus rumahnya malah kebanyakan barang itu kayak sumpek gitu loh menurut saya, akhirnya nggak kepake, kebuang. Jadi sejak itu saya udah nggak seperti itu lagi gitu ya, beli barang ya sesuai fungsi, bukan karena cantik, bukan karena lucu, bukan karena uh, menuruti hawa nafsu gitu loh teman-teman. Jadi mungkin lebih bijak lagi gitu ya, jadi masa itu tuh udah lewat gitu teman-teman. Nah sekarang saya bikin kontennya ya udah apa adanya aja. Saya bisa bikin videonya masak, ya udah masak aja. Bisa bikin videonya beberes, ya udah beberes aja. Jadi apa yang saya lakukan hari itu ya udah saya videoin gitu ya. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya perintilan di Mr. DIY, makin bervariasi, makin banyak. Ini biasanya tuh di online juga banyak banget macamnya. Cuman kan kadang-kadang dipikir lagi, memang di online tuh harganya lebih murah sih. Cuman ya ada ongkos kirimnya juga. Jadi kalau beli yang gratis ongkir itu sekarang ada minimal pembelanjaan gitu ya teman-teman. Nah kalau kepengen buru-buru, saya biasanya beli offline aja gitu. Nah ini ada teflon, fry pan, wok pan, macamnya juga banyak banget ya teman-teman. Cuman saya belum pernah pakai yang mereknya Mr. DIY, jadi saya nggak tahu apakah anti lengket atau enggak. Kemudian ada saringan untuk gorengan gitu ya. Ada yang buat meres santan juga. Terus ada peniris sayuran juga, spatulanya juga banyak nih teman-teman. Ada centong sayur juga gitu ya. Lalu ada talenan, saya tuh naksir talenan Mr. DIY yang bisa untuk narok sayur juga seperti ini teman-teman. Jadi pas kita iris-iris sayuran bisa langsung diturunin ke bawah gitu. Harganya kalau nggak salah berapa ya? 50 apa 75 ribu gitu. Terus ada tatakan untuk meja, ini namanya apa gitu deh, lupa. Terus ada pemeras jeruk juga, ada lap-lap ya, bahannya dari microfiber. Dan sekarang Mr. DIY itu komplit banget ya menurut saya, karena saya juga udah lama banget nggak main kesini teman-teman. Kadang-kadang saya kalau pengen lihat-lihat atau jalan-jalan ya melalui toko online atau Shopee gitu ya, hanya sekedar lihat-lihat aja sih. Kadang-kadang kalau pengen beli ya itu kembali lagi teman-teman, saya pikirannya tuh ini perlu banget apa enggak gitu, saya mikirnya sekarang ya. Terus setelah dari Mr. DIY tadi saya belinya keran aja teman-teman. Terus si kakak juga cari headset. Ini saya belanjanya di Alfamart aja ya, karena tadinya kan mau ke Rita Mall gitu ya, mau ke supermarket Rita, tapi kayaknya tuh males banget gitu ya, cuacanya tuh lagi kayak gini, pergi jauh-jauh. Terus belinya juga nggak banyak, ya udahlah saya belanjanya di Alfamart deket bioskop sebelah terminal Purbalingga. Nah di sini memang harganya menurut saya sih lebih mahal daripada Rita Supermarket teman-teman, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Kalau saya ke Rita Purwokerto juga kan pasti harus beli bensin yang banyak. Terus capek juga teman-teman, belinya cuma sedikit gitu ya. Jadi tadi saya belinya kayak saus sambal, terus deterjen. Di sini saya pakainya Sosof. Nah kalau Sosof di sini harganya murah teman-teman, 13.900 apa ya. Kalau di Purwokerto itu biasanya saya belinya 17 sekian gitu. Cuman sayangnya di sini nggak ada kemasan yang kecil, adanya kemasan yang gede. Ya udahlah nggak apa-apa daripada kehabisan. Lalu untuk spons pencuci piringnya juga saya ambil. Kemudian ini untuk pencegahan masuk angin, biasanya saya campurin pakai teh tawar, itu rasanya enak ya. Lalu saya lihat lagi minyak goreng ya. Nah minyak gorengnya tuh nggak ada kemasan kecil ya, yang mereknya Sanko teman-teman, adanya gede. Ya udahlah nggak apa-apa, karena
di rumah tuh bener-bener udah pada habis gitu. Terus saya juga cari sampo, cari odol juga ya teman-teman, sabun mandinya juga. Nah, ini saya bingung ya, katanya pro sana pro sini gitu. Terus untuk sampo, saya tuh sudah menemukan sampo favorit ya. Ternyata merek ini tuh harganya murah tapi di rambut tuh enak banget dipakai. Kemudian sabun muka teman-teman saya pakai ini ya. Nah, belanjanya hanya segitu aja, ketambahan sama galon le mineral saya beli di Alfamart sekalian biar nggak bolak-balik. Jadi seperti ini aja video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.